Video berikut ini merupakan salah satu video yang banyak di-request oleh kalian semua dan gue juga emang penasaran sih buat membahasnya. Setelah sekian lama dan bolak-balik nontonin materinya, kayaknya gue tahu nih jawabannya kenapa. Dan gue akan share analisis gue ke kalian tentang pertanyaan kenapa iklan jarum super mild ini membawa perasaan yang gak enak atau aneh di dalam diri kita. Kita akan bahas setelah opening berikut. Di channel ini gue upload konten apapun yang gue suka. Subscribe dan nyalain lonceng notifikasi jadi nggak ketinggalan video berikutnya. Tujuan dari iklan adalah sebagai sarana komunikasi dan marketing dari sebuah brand atau produk. Sesimpel itu. Tapi gue suka banget kalau ada study case di mana respons dari sebuah iklan ternyata berbeda dari ekspektasi dan strategi awalnya. Contoh, iklan Essenza yang pernah gue bahas juga di channel ini. Siapa yang sangka coba? Yang tadinya mau mengkomunikasikan brand ubin granit yang premium, high class dengan cara yang grande, malah berubah jadi salah satu iklan yang paling serem di masanya. Contoh kedua adalah iklan yang akan kita bahas di video kali ini, yaitu iklan jarum super mild. Kalau kita perhatikan sekilas, nggak ada yang aneh dari iklan ini. Ya, tipikal iklan rokok biasa lah, menampilkan imagery atau gambar-gambar yang merepresentasikan brand, produk, dan pesan komunikasinya. Memang gak ada produk showcase karena iklan rokok merupakan salah satu produk yang diregulasi secara ketat terkait dengan materi kreatif serta jam penayangan iklan. Anyway, gue juga udah pernah bahas soal iklan rokok. Buat yang belum pernah nonton, silakan cek link pada deskripsi. Secara storyline, iklan jarum super mild menampilkan beberapa orang yang mendatangi suatu tempat yang indah untuk bermain dan bersenang-senang dengan flying boardnya. Terlihat adegan-adegan keren di mana mereka melakukan semacam koreografi menggunakan flying board. Masuk keluar air dan melayang-layang di udara. Iklan ditutup dengan tagline jarum super mild, pleasure, style, confidence. Menurut gue secara eksekusi kreatif iklan ini udah tepat dalam menyampaikan komunikasinya. Copy, pleasure, style, confidence di satu sisi bisa ditarik ke komunikasi tentang benefit produk, walaupun secara nggak langsung bahwa rokok jarum super mild bisa memberikan kesenangan, gaya, dan sebuah kepercayaan diri. Kategori rokok mild yang ringan pun udah tepat digambarkan secara kreatif dengan representasi visual sebuah flying board yang melayang-layang. Sekali lagi, secara strategi komunikasi dan eksekusi nggak ada yang aneh dengan iklan jarum super mild ini. Tapi menariknya, respon yang didapat penonton pada saat melihat iklan ini ternyata sangat jauh berbeda dan mungkin tidak pernah terbayangkan dan tidak diprediksi oleh pihak brand dan agensi yang membuat iklan ini. Bahwa ternyata fenomena yang terjadi pada saat melihat iklan ini adalah banyak penonton yang mengalami perasaan aneh, gak nyaman, dunia terasa sepi, dan banyak juga yang merasa terlempar ke masa lalu, memunculkan perasaan nostalgia dan lain-lain. Intinya, Five iklan ini mempengaruhi sisi psikologis dan emosional dibanding rasional. Dan ini bukan cuma berdasarkan pengalaman satu orang doang loh, tapi based on reportase yang gue baca dari banyak orang. Kalian gitu juga nggak? Coba komen di bawah apa yang kalian rasakan pada saat melihat iklan ini di TV. Pertanyaannya adalah kenapa? Sebenarnya apa yang terjadi di sini dan apa yang buat iklan ini dirasakan secara berbeda dari apa yang ingin dikomunikasikan? Mari kita bedah. Oke, disclaimer-nya tentu aja ya gue nggak tahu secara pasti alasannya kenapa. Ini berdasarkan analisis dan asumsi pribadi aja, serta video ini tidak untuk dimaksudkan sebagai landasan untuk kesimpulan apapun. Oke, mari kita mulai. Nah, berdasarkan pengamatan mendalam gue terhadap elemen-elemen kreatif serta beberapa faktor lainnya, asumsi gue adalah melalui iklan ini sebagai penonton, kita telah mengalami efek psikologis dari sebuah kondisi yang bernama liminality. Buat kalian yang asing atau baru pernah dengar tentang kata ini, gue udah pernah bikin video tentang liminal space. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa tonton video tersebut setelah video ini selesai. Linknya nanti akan gue taruh di kolom deskripsi. Namun untuk memberikan sedikit konteks, gue akan coba jabarin apa itu liminality. Liminality adalah sebuah istilah psikologis yang digunakan untuk menggambarkan sebuah keadaan transisi yang terjadi antara fase sebelumnya yang udah terjadi dan fase berikutnya yang akan terjadi. Ini adalah sebuah fase singkat dan sementara di mana kita sedang menunggu di persimpangan dengan perasaan penuh ketidakjelasan, galau, bimbang, dan tidak nyaman. Sekali lagi, untuk lebih lengkapnya, kalian bisa lihat video gue tentang liminality dan fotografi.
Nah, tapi di video itu gue hanya membahas tentang liminal space. Dalam arti perasaan liminal yang ditimbulkan karena berada di dalam sebuah ruangan tertentu. Padahal, kalau liminality ini adalah sebuah efek psikologis, harusnya ia bukan hanya disebabkan oleh faktor ruang aja, namun semua hal yang bisa menstimuli panca indera kita. Ruang, waktu, dan objek. Dan dengan teori tersebut, akhirnya gue bisa menarik kesimpulan bahwa iklan jarum super mild adalah sebuah full package of liminality. Yes, ini dia. Paket lengkap konsep liminalitas. Dalam arti, semua hal yang membangun experience menonton iklan ini memberikan efek psikologi sebuah liminality. Dan maksud gue bukan cuma iklannya loh, tapi momen pada saat kalian menonton iklan tersebut. Waktu nonton, tempat nonton, visual iklan, musik iklan, a complete of liminality. Yuk kita bedah elemen ini satu persatu. Pertama, time alias waktu kalian nonton iklan ini. Jarum super mild adalah produk rokok dengan regulasi yang ketat termasuk soal jam tayang. Iklan-iklan rokok hanya boleh tayang di atas jam 10 malam untuk meminimalisir iklannya ditonton oleh penonton yang di bawah umur. Dalam istilah penyiaran, blocking time antara tengah malam hingga pagi ini disebut dengan istilah graveyard slot. Mungkin karena di time frame ini situasinya udah sepi, minim kehidupan, dan lain-lain. Ya mirip lah sama graveyard alias kuburan. Graveyard slot ini biasanya diisi oleh acara-acara yang kurang penting seperti infomersial, tayangan ulang, dan salah satunya adalah iklan-iklan yang memang diregulasi supaya exposure-nya lebih sedikit. Contohnya ya iklan rokok. Nah, yang menarik time frame jam 10 hingga jam 12 ini juga termasuk dalam kategori waktu liminal. Artinya apa? Seperti halnya konsep liminal, ini adalah waktu persimpangan di mana kalian telah selesai beraktivitas, apakah itu kerja, kuliah, dan lain-lain, namun belum masuk ke waktu istirahat tidur malam. Di satu sisi capek karena habis aktivitas, tapi di sisi lain belum ngantuk banget untuk mulai tidur. Itu pertama, time. Kalian menonton iklan jarum super mild di waktu liminal. Yang kedua, space alias ruang atau tempat. Most likely dulu kalian menyaksikan iklan jarum super mild ini di ruang tamu atau di ruang TV. Well, ini adalah ruang liminal. Tempat persinggahan antara ruang sebelumnya, dimanapun tempat kalian beraktivitas, dengan ruang berikutnya yaitu kamar tidur saat kalian memutuskan untuk beristirahat. Itu yang kedua, space. Kalian menonton iklan jarum super mild di ruang liminal. Nah, waktu liminal dan ruang liminal ini aja udah cukup untuk membangun liminal state di dalam diri kalian. Bayangin, di jam segitu antara jam 10 sampai jam 12 udah selesai aktivitas di ruang tamu depan TV. Most likely kalian udah nggak punya tujuan spesifik mau ngapain. Ibaratnya ya tinggal nunggu ngantuk aja buat segera tidur. Ibarat HP, pikiran, dan psikologis kalian udah masuk ke low power mode. Masih bisa menerima sinyal dan informasi, tapi nggak cukup fokus untuk mencerna secara detail. Kondisi liminal ini yang bikin vibe aneh, nggak nyaman, resah. Bahkan salah satu efek liminality adalah timbulnya perasaan nostalgia, ingat ke suatu masa dan momen, tapi nggak jelas juga momen apa dan di masa kapan. Ini karena di set ini pikiran kita udah kemana-mana. Nah, udah keadaannya liminal seperti ini, ditambah pula dengan menyaksikan sebuah tayangan iklan yang memang secara elemen kreatif dan komunikasinya memang kental banget unsur liminality-nya. Yuk sekarang kita masuk ke materi iklannya. Pertama visual dulu deh, karena ini stimuli yang paling besar. Yang gue perhatikan dari iklan ini adalah bagaimana visualnya membuat kita merasa asing dan tidak familiar dengan suasana serta adegan yang terjadi di dalamnya. Faktor manusia terasa tidak signifikan di frame yang ditampilkan di iklan ini. Shot-shotnya didominasi oleh establishment shot, menampilkan landscape alam yang sebagai penonton pun kita nggak tahu ini tempat apa dan di mana. Di satu sisi ada bentangan lembah, tapi juga ada air yang berwarna biru layaknya air di samudra yang luas. Tempat yang berasa alien-like dibandingkan tempat di mana manusia biasa beraktivitas. Gambar-gambarnya terasa dalam tanda kutip dingin dan inhuman yang minim ekspresi manusia.
Kalau gue perhatikan ekspresi manusia cuma ada di awal iklan di detik kedua. Selebihnya hanya menunjukkan aktivitas mereka yang diambil dengan wide angle shot. Masih dari segi visual, adegan-adegan bermain jet ski dan flying board dieksekusi secara slow motion untuk memberikan kesan sinematik. Bagus sih, tapi menurut gue malah lebih mengemphasize adegan-adegan yang menurut gue nggak wajar, sedikit serem, dan bikin merinding. Misalnya, adegan talent yang tiba-tiba keluar dari dalam air dengan flying boardnya. Ini menurut gue visual yang keren, sekaligus aneh di pikiran kita dan psikologis kita karena manusia normalnya harusnya nggak keluar tiba-tiba dari air kayak gini. Ditambah dengan cara sang filmmaker framing shot adegan-adegan tersebut. Contohnya ini nih, extreme low angle dengan hard backlighting. Ini shot yang biasanya digunakan untuk menampilkan sesuatu yang besar, agung, misterius, dan tidak dapat dijelaskan. Ditambah dengan visual sulur-sulur dari flying board yang menurut gue berasa kayak alien banget. Konsep dari liminality adalah tentang sebuah ketidakjelasan, sesuatu yang samar yang membuat kita selalu bertanya-tanya. Dan visual dari iklan ini sangat merepresentasikan hal tersebut. Next, yang paling penting setelah visual adalah musik dan sound efeknya. Ada yang paham lirik yang dinyanyikan oleh vokalisnya di awal dia ngomong apa? Nggak ada kan? Paling pas ref doang. Selebihnya sebagai penonton, kita hanya mendengar suara menggumam yang seolah-olah seperti dinyanyikan. Lalu, apakah kalian mendengar sound effect seperti sirine pada saat adegan flying board keluar dari dalam air? Wah, itu mantap banget. Belum lagi, iklan diakhiri dengan lirik. Sekali lagi, unsur ketidakjelasan yang membuat kita bertanya-tanya juga dihadirkan pada elemen musik di iklan Jarum Super Mild ini. Nah, kesimpulannya kenapa iklan ini memberikan vibe dan efek yang aneh dalam diri kita bisa gue jelaskan dalam satu kalimat, yaitu because you watch liminal visual with liminal music on a liminal mind in a liminal space and time. Jarum Super Mild is a perfect liminal experience. Nah, segitu bahasan kali ini. Ada pendapat lain terkait iklan ini atau mau sharing experience yang kalian rasakan pada saat menonton iklan ini? Nah, tulis di kolom komentar. Kalau ada ide bahas iklan apa lagi yang menarik atau tema-tema lainnya, silahkan berikan saran kalian juga di bawah. Seperti biasa, klik like kalau kalian suka video ini, dislike aja kalau nggak suka. Follow Instagram gue Tangan Belang, cek link di deskripsi untuk informasi lebih lanjut tentang video ini. Thanks for watching, I'll see you next time.